Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elta Tresna Utami, mahasiswi Program Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang salah satu problematika pendidikan di Indonesia yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu tentang ketimpangan pendidikan di wilayah terpencil. Pendidikan sejatinya diperlukan oleh setiap manusia agar memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang adil dan merata adalah dasar yang penting untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sebuah sistem pendidikan yang adil memastikan warga negaranya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Setiap anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Papua menempati urutan terakhir dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terendah, yakni hanya 61,39, disusul dengan Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, angka IPM tertinggi dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta. Melihat data tersebut, terlihat jelas masih terjadi ketimpangan pada pembangunan manusia Indonesia antara wilayah Jawa dengan wilayah Indonesia Timur. Kemajuan pendidikan adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Papua. Sebaliknya, ketertinggalan di bidang pendidikan juga menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan di Papua. Bagaimana sebenarnya kondisi umum pendidikan di pedalaman Papua? Pendidikan adalah hak segala bangsa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, untuk sebagian anak Indonesia, terlebih di Indonesia Timur, hak untuk mendapatkan pendidikan masih menjadi sebuah angan-angan. Bagaimanapun kondisi sekolah dan sarana prasarana yang terbatas tidak menyurutkan semangat adik-adik manis ini untuk tetap belajar di sekolah. Kondisi yang hampir sama pun terjadi pada potret pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Akses yang susah, medan yang sulit menjadi salah satu masalah pendidikan di daerah terpencil. Rata-rata, sumber daya manusia yang mumpuni umumnya tidak bertahan di daerah terpencil karena sulitnya akses. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik menjadi faktor selanjutnya yang menyebabkan pendidikan di daerah terpencil cukup sulit berkembang. Guru adalah sosok terpenting dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Minimnya jumlah guru tentu akan sangat menghambat pada berkembangnya pendidikan. Fasilitas yang kurang memadai menjadi faktor yang paling terlihat. Sekolah di pelosok Indonesia cenderung minim fasilitas. Kurangnya kelas, keadaan gedung sekolah yang tidak layak akan berpengaruh pada terlaksananya proses belajar mengajar yang nyaman. Akses internet memiliki peran yang sangat penting di sektor pendidikan.
Catatan Kemendikbud pada tahun 2020 terdapat 19% atau sekitar 42.159 sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses internet. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini membuat anak-anak di daerah 3T berpotensi kehilangan hak belajarnya. Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini antara lain membangun infrastruktur pendidikan yang merata, meningkatkan aksesibilitas transportasi, peningkatan kualitas guru, menyediakan akses internet di daerah terpencil, dan memberikan bantuan keuangan atau beasiswa. Terutama kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pentingnya kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata antara daerah terpencil juga kota.